Begitu juga dengan besi jangkar, jarak antar besi jangkar sekitar 50 cm. Lakukan pengikatan antara balok kolom dengan balok atas dan balok pondasi. Pasanglah papan acuan pada balok pondasi. Ukuran papan acuan adalah 15 x 20 cm. Kemudian, lakukan pengecoran dengan campuran beton. Keesokan harinya, papan acuan untuk balok kolom sudah bisa dipasang. Lakukan pengecoran pada balok kolom dengan menggunakan campuran beton. Boboklah bagian dinding yang retak. Lakukan pemlesteran pada dinding yang sudah dibobok. Dinding ini akan lebih kuat dengan adanya perkuatan balok pondasi dan balok kolom. Gimana itu? Sudah ada bahan bangunan. Bisa nggak dapat untung kita? Itu sudah kakak. Pak Julius, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Oding, Pak Didit. Wah, Masuk. Sudah belanja toh Pak? Ya, ini baru sedikit saja sambil persiapan. Masih ada kesempatan. Anu Pak, bagaimana? Penggarapan rumahnya jadi ndak? Jadi dong, kapan mau kerjanya? Itu dia Pak, makanya kita datang hari ini. Bagaimana kalau kita selesaikan hari ini saja Pak? Nah, justru itu. Saya mau membangun rumahnya sesuai dengan rumah standar aman gempa. Seperti ini. Nah, yang ada ini. Jadi ini saya dapat dari teman saya yang mengetahui betul tentang pembangunan rumah standar aman gempa. Jadi Pak Oding, Pak Didit harus belajar betul sebelum membangun rumah. Nah, selain ini saya juga masih punya buku tentang petunjuk dan juga ada VCD-nya. Ayo, kita ke rumah dulu sambil nonton. Ayo, masuk dulu, masuk. Ayo. Sambil santai. Ruang 4. Dinding pada ruang ini mengalami keretakan yang dalam. Kondisi retakan yang tembus dari dinding luar dan dalam. Perkuatan dilakukan dengan menggunakan kawat anyam. Lakukan pengupasan dinding sepanjang retakan, baik yang di luar maupun dalam ruangan. Lebar kupasan adalah 50 cm, di mana posisi retakan berada di tengah-tengah kupasan. Tinggi kupasan sekitar 3 cm. Buatlah kepala plesteran sebagai tempat dudukan kawat anyam. Lebar kepala plesteran adalah 2 cm. Untuk mengikat kawat anyam, lakukan pengeboran sepanjang kepala plesteran. Jarak antara pasangan lubang sekitar 10 cm. Pasanglah kawat anyam di kedua sisi dinding dengan cara dipaku terlebih dahulu. Masukkan kawat ke dalam masing-masing lubang dan diikat pada sisi dinding yang lainnya.
Lakukan pemlesteran dengan menggunakan campuran pasir dan semen. Haluskan dinding yang diplester dengan menggunakan semen yang ditambah air. Pemasangan langit-langit ruangan. Rangka langit-langit harus dibuat kuat sebagai penahan beban yang merata. Banyak langit-langit ini runtuh akibat struktur yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Haluskan kayu untuk langit-langit agar permukaannya rata. Buatlah bingkai langit-langit dengan menggunakan kayu 6/12. Lubangi kayu bingkai dengan jarak sekitar 70 cm, tergantung dari panjang dinding. Lakukan pengeboran pada dinding sebagai tempat baut untuk mengikat kayu bingkai. Pasanglah kayu bingkai pada dinding. Buatlah beberapa dudukan kayu dengan menggunakan kaso 5/7, panjang masing-masing kaso adalah 30 cm. Pasanglah kayu kaso 5/7 pada lubang dudukan yang telah disiapkan. Untuk penempatan kayu kaso yang melintang, buatlah dudukan pada kayu kaso dengan jarak sekitar 60 cm. Kayu langit-langit yang telah terpasang digantung pada rangka atap dengan menggunakan kayu kaso 5/7. Untuk memperkuat sudut antar kaso, gunakan papan 2/20. Pasanglah papan langit-langit sesuai dengan luas ruangan. Pada pinggiran langit-langit, tambahkan kayu profil sebagai bingkai langit-langit. Standar pembuatan langit-langit ini adalah untuk ukuran kamar. Selamat malam Pak Muji. Oh, selamat malam, selamat malam. Silakan duduk. Asik nih, asik. Kenapa malam ini kamu terlambat? Terlambat lagi sedikit saja, kudanya sudah bisa lari. Sorry. Kebetulan tadi pas pulang kerja lagi lihat tukang beresin rumah saya, Pak Muji. Saya juga ingin memperbaiki rumah saya. Takut lama-lama rusaknya semakin parah. Bener itu, demi keselamatan keluarga kita, Pak Muji. Harus. Ngomong-ngomong, berapa perbaikan rumahmu itu? Ya, kira-kira 15 jutaan begitulah. 15 juta? Kok mahal sekali? Padahal rusaknya cuma sedikit. Saya menggunakannya itu bahan-bahan yang berkualitas demi ketahanan yang lebih bagus. Jadi antara atap dan dindingnya itu biar perekatannya lebih bagus. Kan untuk kenyamanan kita bersama. Ya lebih mahal 2 juta. Apa Bapak mau keselamatan keluarga kita hanya dihargai 2 juta saja? Jelas tidak lah. Makanya lebih mahal 2 juta kan tidak masalah. Yang penting kita merasa nyaman. Tapi ngomong-ngomong main caturnya jadi kan? Jelas jadi. Nah gitu dong. Nanti kudanya malah kabur beneran. Ayo. Ayo mulai. Perkuatan rangka atap.
Rangka atap ini perlu dikuatkan agar tidak mudah terlepas saat gempa mengguncang. Lakukan penambahan kayu 6/12 untuk menyangga rangka atap. Perkuat masing-masing pertemuan rangka atap dengan menggunakan plat baja. Rangka atap dengan balok beton atau dinding bata harus mengikat satu sama lain. Gunakan kayu 5/7 untuk mengapit balok kayu kuda-kuda. Gunakan paku 9 atau 10 cm untuk mengikat kuda-kuda atap dan dinding bata. Besi tulangan balok kolom dililitkan pada balok kayu atap. Penjangkaran peralatan rumah. Perlengkapan rumah tangga seperti lemari, mebel, rak buku maupun peralatan lainnya dapat menimpa penghuninya apabila terjadi gempa. Sebaiknya perlengkapan tersebut dilakukan penjangkaran pada dinding maupun lantai. Peralatan dapur yang berbahaya juga penting dilakukan penjangkaran, seperti kompor dan gas LPG. Karena tidak jarang saat gempa terjadi, menimbulkan kebakaran akibat tergulingnya tabung gas atau tumpahnya kompor. Rumah atau bangunan yang rusak akibat gempa bumi tidak selalu harus dirobohkan. Banyak jenis kerusakan yang dapat diperbaiki dan kalau perlu diperkuat, sehingga bangunan atau rumah tersebut akan aman kalau digoncang gempa bumi kembali. This earthquake safe building campaign has been developed through the cooperation between Indonesian and Australian governments. Its aim is to provide people who live in earthquake-prone areas with clear information about how they can make their buildings and communities safer. We believe this information will help to protect people in the case of future earthquakes. Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terjadinya gempa bumi. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rentan gempa bumi, sebaiknya mulai memikirkan tentang bagaimana membangun rumah yang aman terhadap gempa bumi. Itu semua demi keselamatan keluarga kita. Ingat, bukan gempanya, tetapi bangunannya dan kesadarannya.